persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan kami GBI Musi Palam Indah di dalam Menara Doa Online malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita, biarlah setiap kali kita menghadap tahta kasih Tuhan, ada sesuatu yang berubah dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah dengan hati yang penuh sukacita kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh keberanian. Kita mohon kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan selalu turun atas umat Tuhan yang selalu berlindung di dalam Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk tangan-Mu yang perkasa yang selalu datang menolong setiap kami. Tuhan, kami bersyukur buat di setiap badai hidup kami, pelangi kasih-Mu selalu ada ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, tak henti-hentinya rahmat-Mu dalam kami Tuhan Yesus. Panjangnya, lebarnya, luasnya, dalamnya tak pernah terselami oleh pikiran kami ya Tuhan. Dan saat hari yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami bawa hati kami ya Tuhan. Kami bawa umat-Mu kepadamu ya Tuhan Yesus. Datang bertelut di kaki-Mu ya Tuhan, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami, bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan. Biarlah kami selalu menyebut nama-Mu dalam setiap laku kami ya Tuhan Yesus. Dan Engkau pun meluruskan setiap jalan-jalan kami, sehingga kami sampai kepada rencana-Mu ya Tuhan. Bawa kami lebih dalam untuk menikmati hadirat-Mu di saat hari ini ya Tuhan. Karena kami tahu tempat ini adalah tempat persembunyian kami. Tempat ini adalah tempat rahasia kami untuk mengadukan segala perkara kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Tempat ini di mana kami boleh bercerita dari hati ke hati kepada Engkau ya Tuhan. Tempat ini di mana hati-Mu dapat kami selami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Di mana firman-Mu dapat kami renungkan lebih lagi ya Tuhan. Tempat ini adalah tempat perteduhan kami, di mana Tuhan menjauhkan kami dari segala musuh-musuh kami, di mana Tuhan menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit kami, di mana Tuhan menjawab setiap pergumulan persoalan kami ya Tuhan Yesus. Saat kami berseru kepadamu ya Tuhan, Engkau memberikan kelegaan itu ya Bapa. Saat kami berseru kepadamu ya Tuhan, kami melepaskan segala beban hidup kami ya Tuhan. Kami hampiri tata kasih-Mu dengan tidak jemu-jemu, menghampiri-Mu dan berseru kepadamu ya Tuhan. Dari
Terima kasih Yesus. Setiap janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Dan kami mau katakan ini kepadamu malam ini. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Lebih lagi katakan kepada Tuhan, setiap janji-Mu, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun
setiap hidup kami ya Tuhan. Karena di setiap helaan nafas kami adalah syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Di saat kekuatan yang baru Tuhan berikan itu cukup bagi kami ya Tuhan. Di saat pengharapan kami masih ada itu cukup bagi kami ya Tuhan Yesus. Ya pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami ya Tuhan. Dan sampai kapanpun ya Tuhan Yesus, rancangan-Mu adalah tetap rancangan terbaik bagi kami ya Tuhan. Ya mari terus datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sampaikanlah Tuhan, berfirmanlah bagi umat-Mu, berfirmanlah ya Tuhan, berkata-katalah atas kami, ya ralalala ya sandaralala, kuasa-Mu melingkupi setiap kami saat ini ya Tuhan Yesus, kasih-Mu mengalir ya Bapa, iralalala baralalala ya syakaralala, shikarabatagaralalala ya se, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh rabatagaralalala ya shikaralala, jadi dalam ralalala ya syakaralala ya se, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Ini pernyataan hati kami ya Tuhan Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan
bisa melihat masa depan kami ya Tuhan. Namun ada Tuhan yang selalu memberikannya, memberitahukannya kepada kami ya Tuhan Yesus. Hati kami tetap memandang kepada rencana-Mu, memandang wajah-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Bapa. Sekalipun di dalam mengikuti rencana-Mu ada badai, ada topan ya Tuhan, namun kami percaya bahwa pelangi itu akan selalu ada ya Roh Kudus. Sama-sama katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Tuhan, aku berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang ada ya Tuhan di menara doa ini. Tuhan, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan buat tiap kami, satu persatu ya Tuhan. Tuhan tahu keadaan kami, Tuhan tahu segala keperluan kami. Satu yang kami butuhkan Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami perlu hadirat-Mu, kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh hikmat-Mu, kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh pembelaan-Mu ya Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu buat kami semua. Kami perlu Tuhan. Makasih Yesus, terima kasih. Tuhan, Engkau turunkan ya Tuhan kekuatan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul ya Tuhan. Ya Tuhan, dengan sakit penyakit mereka, Tuhan sembuhkan kanker mereka ini Tuhan. Sembuhkan kankernya. Sembuhkan Tuhan sakit diabetesnya ini Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Sembuhkan penyakitnya yang stroke ya Tuhan. Aku berdoa apapun sakit anak-anak-Mu ini. Jantung ya Tuhan. Paru-paru, ginjal mereka ya Tuhan. Sembuhkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa.
Aku berdoa anak-anakmu sedang bingung. Tuhan sedang bingung apa yang harus mereka putuskan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan hikmat-Mu, tuntunan-Mu. Bimbing kami ya Tuhan. Tuhan kami yang sedang ya Tuhan anak-Mu sedang mengalami ya Tuhan pencobaan ya Tuhan, godaan ya Tuhan, kesulitan ya Tuhan. Apapun ya Tuhan, aku berdoa biar Engkau menjadi penolong buat kami. Engkau menjadi penolong buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Allah Roh Kudus. Makasih ya Bapa. Terima kasih, kami percaya mujizat masih ada. Beri kami kekuatan yang baru lewat menara doa ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Lah Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih, aku percaya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Berikan kami Tuhan satu pengertian, pewahyuan ya Tuhan akan masa depan ya Tuhan. Beritahu kami tentang masa depan kami. Beritahu kami akan janji-Mu untuk masa depan kami Tuhan. Kami dalam minggu-minggu ini mau belajar akan hal ini Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, saya senang sekali setiap hari mengajar firman, berdoa bersama dengan saudara. Nah, hari ini saya akan berikan judul daripada khotbah, yaitu pentingnya mengetahui janji Tuhan untuk masa depan hidup kita, saudaraku. Tidak ada satupun yang tahu tentang masa depan kecuali Tuhan sendiri. Nah, hari ini saudara, saya akan bagikan tentang apa sih janji Tuhan. Ya kan saudaraku, untuk masa depan kita. Kalau kita tidak tahu janji Tuhan, kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita, saudaraku, maka untuk mengendalikan masa depan, kita pakai dengan cara apa? Kekhawatiran, ketakutan. Saudara, kita bisa ya kan tahu akan masa depan kita jangan gak usah takut, gak usah takut. Saudaraku, karena kita ngerti akan janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Saya ingin bagikan pada saudara yang pertama, ya. Yang pertama adalah Tuhan akan membimbing kita ketika kita bingung dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan atau kita putuskan. Katakan amin. Ini janji Tuhan, saudaraku. Karena yang saya ingin beritahu pada saudara adalah bahwa ya kan, satu hal yang dapat kita prediksi tentang masa depan adalah bahwa kita akan dihadapkan oleh banyaknya pilihan-pilihan. Ya kan, keputusan-keputusan yang harus kita buat, ya kan, beberapa di antaranya pilihan dan keputusan itu adalah sulit dan membingungkan. Saudara, ya, apakah saya harus ambil kerjaan ini? Contoh, ya kan? Atau saya tidak ambil?
Beberapa bilang, apakah saya harus pindah ke kota ini? Atau saya tetap di kota ini? Apa saya harus beli rumah? Ya kan? Atau bangun rumah? Atau tunda dulu? Itu keputusan yang sangat sulit. Apakah saya harus menikah dengan gadis ini atau pria ini? Atau saya tunda dulu atau lihat dulu? Ini keputusan. Apakah saya harus masuk atau saya harus keluar? Di masa depan, saudaraku, ada banyak keputusan dan pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Saudaraku, perhatikan saudaraku, seringkali saya omong gini, salah ambil keputusan, kita akan nyesel. Saudara, kalau salah, ya kan, contoh-contoh yang gampang kan, salah pilih angkot nyeselnya 1 jam, salah potong rambut nyeselnya sebulan, salah pilih sekolah nyeselnya setahun. Tapi ada hal-hal yang kita salah pilih, itu dampaknya saudara seumur hidup kita. Nah, oleh karena itu saudaraku, ya kan, kalau kita bingung, kita tidak tahu apa yang harus kita putuskan, Alkitab katakan Tuhan berjanji untuk membimbing kita. Dia akan mengajarkan kepada kita jalan-jalan yang harus kita pilih. Nah, dia janji kepada kita saudara untuk memberikan kita hikmatnya. Sehingga kita bisa mengambil keputusan dan pilihan, memilih pilihan yang terbaik. Mari kita baca Alkitab kita dari Mazmur 25 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Ia membimbing orang-orang yang apa? Rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Saudara mau dapatkan bimbingan dari Tuhan? Saudara mau Tuhan bisa tunjukin jalannya? Ketika dia tunjukin jalannya, pasti dia akan pertemukan orang-orang yang tepat buat saudara. Golden connection buat saudara. Nah, disinilah makanya kenapa kita butuh Tuhan untuk masa depan kita. Karena kita tidak tahu akan hari esok. Dan kita tidak bisa kendalikan. Ya kan, harus tetap baik. Ya kan, tidak bisa. Tapi ketika kita percayakan hidup kita, andalkan Tuhan. Dengar baik saudaraku, dengar baik. Kalau dia sertai kita, dia pasti bimbing kita. Sekalipun saudara saya melewati yang namanya lembah kekelaman, lembah air mata. Ya kan saudara, kalau dia menyertai, dia pasti membimbing, menuntun kita. Amin saudara, sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Tetapi untuk bisa dapatkan bimbingan Tuhan, untuk masa depan kita, syarat yang diminta adalah apa saudara? Rendah hati. Salah satu tanda kerendahan hati adalah berdoa. Berdoa. Ketika saudara mau buat rencana, mau buat keputusan apapun, saudara harus serahkan ke Tuhan. Bicara sama Tuhan. Tuhan, aku mau ini, mau buat ini, rencananya ini. Tuhan, aku ingin engkau bimbing, engkau tolong. Jangan langsung lakukan. Habis doa, mantapkan di hati, saudara mulai pelajarin lagi, lihat lagi, renungkan lagi, duduk bareng. Jangan buru-buru. Lalu kalau untuk lebih baik cari peneguhan. Sampai saya dapat, ya kayaknya harus diambil keputusan ini nih. Harus pilih yang ini. Ya, ini untuk hal-hal yang penting aja, saudaraku. Saudara bisa cari nasihat dari mungkin gembala saudara atau pemimpin rohani saudara atau orang-orang yang rohani. Minta bimbingan nasihat rohaninya sambil dia bisa dukung dalam doa. Itu hanya untuk peneguhan di hati saudara Kristus. Ya kan? Kalau saudara sudah dapat peneguhan di hati, saudara ambil keputusan. Itu hal yang luar biasa. Jadi kata kuncinya kalau saudara mau menerima janji Tuhan untuk masa depan saudara adalah kita harus belajar rendah hati. Semakin kita rendah hati, semakin banyak tuntunan dan pengajaran Tuhan. Semakin sedikit kesalahan yang akan kita ambil dalam pilihan-pilihan dan keputusan kita. Katakan amin. Amsal 3 ayat 5 dan 6 katakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya dengan Tuhan segenap hati. Saya mau nanya sama saudara. Siapa orang yang paling saudara percayai segenap hati saudara? Ada enggak? Saudaraku. Saya mau kasih tahu. Kecuali Tuhan. Ya kan saudara. Tidak ada orang yang punya pengetahuan, pengertian, informasi yang sempurna. Katakan amin saudara. Kita sudah bahas hanya Tuhan yang dia bisa lihat
Saudara, dari awal, tengah, sampai akhir sekaligus dia bisa tahu. Dia bisa hadir di sana. Sedangkan kita cuman bisa lihat, saya kasih contoh tentang pawai 17 Agustus. Yang pawai karnavalnya itu berkilo-kilometer. Saudaraku, ya kan? Saudara bisa lihat pawai itu hanya sebatas saudara di depan mata saudara. Kalau saudara berdiri di pinggir jalan. Tetapi saudara bisa melihat keseluruhan pawai dari awal sampai akhir ketika saudara naik helikopter. Naik pesawat, saudara lihat itu. Di tempat yang tinggi. Tidak ada satu pribadi pun yang paling tinggi. Yang paling sempurna. Yang punya sudut pandang yang sempurna. Perspektif yang sempurna. Kecuali siapa? Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Karena dia bisa melihat. Ya kan? Secara keseluruhan. Pasti dia ngerti secara keseluruhan. Karena dia ngerti secara keseluruhan. Dia bisa kasih nasihat secara keseluruhan. Katakan amin saudara. Ya kan? Seperti kalau saudara macet nih. Di jalan raya puncak. Puncak Bogor macet. Ya kan? Saudara stres sudah berapa lama. Saudara gak tahu. Karena saudara, daya pandang saudara hanya sebatas depan mobil situ. Hanya berapa. Tapi ketika ada seseorang naik helikopter. Dia bisa melihat ujung jalan. Apa penyebab daripada kemacetan itu. Berapa lama dia akan bergerak. Dia akan beri informasi. Saya ingin beritahu kepada saudara. Tuhan katakan apa? Percayalah kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu. Kenapa kita harus percaya pada Tuhan? Karena dia Allah yang maha tinggi. Karena dia maha tinggi. Perspektif dia, daya, sudut pandang dia. Itu sempurna. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Nah, harus percaya sama dia. Di sini katakan jangan bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Kamu cuma bisa lihat apa yang di depan matamu. Tapi engkau tidak bisa melihat jauh ke depan. Dia bisa lihat. Saudaraku, akui dia dalam segala apa? Lakumu. Dan ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Dia akan tuntun kamu. Ya kan? Ke jalan yang benar. Di waktu yang benar, ketemu orang yang benar. Dan dia berikan hikmat kepadamu untuk mengambil keputusan dan pilihan-pilihan yang benar. Ini janji Tuhan untuk masa depan kita. Katakan amin saudara. Ini dia saudara. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Dapat dipercayai. Kenapa? Sekali lagi saya mau katakan. Karena Tuhan memiliki sudut pandang yang sempurna. Untuk melihat hidup kita dan masa depan kita. Katakan amin saudara. Dia bisa lihat diri kita saudara. Dia bisa lihat apa? Pemikiran kita. Saudara, lubuk hati kita. Kelemahan kita. Potensi kita. Dia tahu semua. Karena dia omnisin. Dia maha tahu. Dia juga tahu tentang rancangan ke depan kita. Itu ujungnya bagaimana. Bagaimana apa kan? Ketika dia sudah bisa tahu. Kalau dengan dua plan. Kalau kita ikut rencananya. Ujungnya akan ke situ. Dia udah tahu. Karena dia memberikan kita kebebasan untuk memilih. Ketika kita menolak rencana Tuhan. Menolak untuk mengikuti perintah Tuhan. Kita ambil keputusan berdasarkan maunya kita sendiri. Kita ambil rencana kita sendiri. Dia akan bisa lihat ujungnya ke sana. Tetapi dengan kasihnya yang begitu besar. Seringkali dia akan gagalkan rencana kecelakaan. Dia gagal dengan cara apa? Tiba-tiba kok kena kanker. Kok bangkrut. Kok kehilangan orang yang diandalkan. Itu untuk supaya apa? Balik arah. Mengambil keputusan untuk apa? Memilih rencana dia. Saya sangat katakan amin. Itu Tuhan. Dengan segala kemahatauan dia. Kenapa kita harus andalkan dia? Seringkali itu. Saya udah bilang. Ya kan? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kata jahat. Definisi Alkitab. Berdasarkan firman Tuhan adalah Yesaya adalah apa? Melupakan Tuhan. Saudara saya jahat di mata Tuhan. Bukan karena kita melakukan pembunuhan berencana. Lebih dari itu. Ketika kita melupakan Tuhan. Kita bisa melakukan pembunuhan berencana. Katakan amin. Orang melakukan perbuatan-perbuatan jahat diawali karena melupakan Tuhan. Tidak libatkan Tuhan dan tidak sadar akan kehadiran Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah ini penting saudaraku. Nah hari ini kenapa kita perlu bergantung akan masa depan kita sama Tuhan. Karena Tuhan saudara Yesus dia mau membimbing kita. Katakan amin. Oleh karena itu kenapa kok penting sekali saudaraku. Ya, saya selalu ngomong kalau mau apa-apa doa. Kalau mau apa-apa doa.
Kalau ada punya rencana apa, doa. Walaupun itu rencana sepele. Kalau kena apa-apa, kehilangan sukacita dan sebagainya, doa. Kalau ada teguran, kamu tuh udah salah. Kamu tuh udah menyimpang dan sebagainya. Cepat berhenti berdoa. Tuhan ampuni aku. Kalau mau apa-apa, Tuhan aku mau ini, mau itu, mau itu. Gimana Tuhan mendapat Tuhan? Setuju atau tidak? Kalau Tuhan setuju, lancarkan. Tidak setuju, batalkan. Sederhana aja, doa-doa yang sederhana. Saudara. Kalau kita ada apa-apa, kita kan takut. Tuhan aku kena ini loh, gini-gini. Ya kan saudaraku, ya kan? Saudara doakan kepada Tuhan, curahkan. Ya kan? Ini yang paling penting. Ya kan? Saudara perlu nasihat, bimbingan dari Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan memiliki sudut pandang dan pengetahuan yang sempurna, maka Tuhan memiliki nasihat yang sempurna. Katakan amin. Nasihat Tuhan yang sempurna. Nasihat yang sempurna itu sangat dibutuhkan oleh setiap kita. Nasihat untuk kesehatan. Nasihat untuk hubungan kita, untuk bisnis, untuk karir, untuk pelayanan, untuk keuangan. Bagaimana saudaraku ya kan. Untuk bagaimana anak-anak. Kita perlu nasihat dari Tuhan. Nah kita bisa mengetahui nasihat Tuhan dengan cara apa? Di mana? Buka Alkitab saudara. Dengarkan pengajaran firman Tuhan. Setiap catat itu. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Seringkali yang jadi masalah adalah gini. Kalau kita dengar khotbah, si pengkhotbah nyelekit ngomongnya. Dan kena di hati kita, lalu kita marah. Pasti pengkhotbah ini sentimen sama aku. Saudara ngerti gak maksud saya? Padahal itu mungkin adalah Tuhan mau bicara sama dia. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Kadang-kadang si pendeta tidak tahu urusan kita. Tidak tahu masalah kita. Tapi karena kita ini terlalu baper. Saudaraku, ya kan selalu rasanya insecure, gak rasa aman. Selalu akhirnya marah gitu saudaraku. Kemarahan membuat kita jadi orang yang bodoh. Sedangkan banyak hal yang kita tidak tahu tentang hari esok. Tapi Tuhan tahu. Katakan amin saudaraku. Itu kita harus percaya sama Tuhan. Ya kan andalkan. Yang kedua, saudara, janji Tuhan yang kedua. Yang pertama adalah, janji Tuhan adalah gini. Dia mau membimbing kita. Ya kan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita putuskan. Kita tidak tahu. Dia siap membimbing kita. Menasehati kita. Menuntun kita. Katakan amin. Dia bisa menuntun kita. Itu janjinya. Kita hanya bisa menerima janji Tuhan. Mengalami janji Tuhan. Hidup dalam janji Tuhan. Hanya kalau kita rendah hati. Amin saudara. Itu pertama. Yang kedua adalah. Apa janji Tuhan? Saudara untuk kita di masa depan. Tuhan akan menolong kita. Ketika kita berada dalam apa? Pencobaan. Ya, pencobaan. Saudara harus tahu ya, beda pencobaan dengan kesulitan. Pencobaan dengan problem. Pencobaan itu godaan. Saudaraku, pencobaan, ya kan? Pencobaan itu godaan, sedangkan kesulitan itu problem. Pencobaan itu adalah masalah karakter. Saudara, karakter kita bersifat internal. Sedangkan kesulitan atau masalah itu sifatnya eksternal. Setiap masalah keuangan, saudara, itu masalah rumah tangga, itu masalah-masalah itu, masalah. Ya. Tapi kalau bicara pencobaan, ini bicara tentang kita dicobai. Karakter kita dicobai. Saya tahu sini, yuk kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Maksudnya apa saudara? Saya baru dapetin pengajaran, pengertian saudara setelah saya dapat ini. Rupanya kata pencobaan-pencobaan biasa. Ada lagi nih saudara. Pencobaan ini kita dicobai saudara atau digoda itu kita gak dosa. Saudara. Tetapi kalau kita jatuh ke dalam pencobaan. Kita tergoda atau jatuh dalam godaan itu berdosa. Satu hari saya pernah dapat cerita dari seorang hamba Tuhan, kawan saya, almarhum sih, Bapak Pendeta Abraham Lalamentik. Dia ini orang yang suka banyak baca, saudara. Kayaknya udah kayak Google lah berjalan. Kita bilang dulu ensiklopedia, zaman dulu belum ada Google. Dia pernah cerita sama saya sehubungan dengan masalah LGBT, saudara. Dia bilang gini, saya tuh pernah baca ada satu uskup di Kanada. Uskup ini memang dari kecil punya kecenderungan jadi homoseksual. Homoseksual. Dia bilang begitu.
ada kecenderungan suka sama laki-laki, bukan sama perempuan. Saudara, apalagi menjelang dewasa. Setiap hari dia bilang, dia bikin buku harian. Buku harian. Ketika dia ngerasa dicobai, digoda untuk tertarik. Bukan tertarik, untuk mau menyerah. Menyerah tuh ya lakukan deh. Dia tulis, dia serius sama Tuhan. Tuhan, aku sedang digoda. Aku tidak mau tergoda. Aku tidak mau jatuh. Aku seorang kecenderungan suka dengan laki-laki. Saudara tahu, di akhir hidup dia tulis saudara dalam titik lemah. Saya bersyukur sebagai seorang yang punya kecenderungan homoseksual. Tidak sekalipun aku sentuh dan berhubungan seks dengan laki-laki dan perempuan. Saya masih jaga kemurnian dan kekudusan hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu buku hariannya itu ada. Jadi kalau kita digodai, kita nggak dosa. Kayak contoh saudara, kita nih lagi jalan itu ada meja isinya makanan, babi kecap lah, sate babi lah, semua segala macam. Kalau kita cuma tertarik aja, ya kan saudara, lalu kita makan sedikit, itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah makan babi kecap sampai 2 kilo, nah itu jatuh dalam pencobaan. Saudara saya mau terus. Jadi saya mau bagikan tentang pencobaan itu godaan. Beda dengan yang namanya kesulitan atau trouble dalam hidup kita. Saya bisa ngerti. Kita bisa nih lagi merem-merem doa-doa ini tiba-tiba kepikiran. Iblis kasih pikiran-pikiran. Yang namanya saudara ide. Yang enggak saudaraku. Itu enggak dosa. Asal kita bilang tolak dalam nama Yesus. Aku gak mau pikirin ini. Karena semua ide yang datang dari iblis. Yang selalu yang negatif, yang jahat. Yang kotor, yang porno. Saudara dengar baik saudaraku. Ya kan itu semua ada namanya godaan. Tapi Tuhan juga bisa kasih kita pikiran. Kepikiran sesuatu. Untuk buat ini dan lain sebagainya. Itu namanya ide. Makanya Tuhan tuh motivator terbaik dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Ya kan kadang-kadang kita juga punya kepikiran sendiri. Tapi kita harus uji kalau pikiran kita sendiri. Makanya jangan mengandalkan pengertian sendiri. Saya bisa ngerti sini katakan amin. Makanya di sini pencobaan biasa. Nah oleh karena itu saudara, sepanjang sisa hidup kita, dengar baik. Kita akan digodai pada kelemahan kita yang sama. Kita punya manusia lama kita tuh apa? Kita mungkin seorang yang pemarah kah? Kita seorang yang mungkin mudah depresi. Selama sisa hidup kita akan bergumul tuh ini. Godaan ini. Beberapa orang, saudaraku, mungkin titik lemahnya ada suka ngadu domba orang demi kepentingan dia. Menguasai orang lain untuk kepentingan dia. Dia akan bergumul tuh tiap ini. Apa mau terus gak suka ngadu domba orang, ngomong yang enggak ada, orang ngomong gini ke fitnah. Itu manusia lama, titik lemah orang-orang masing-masing. Orang punya titik lemah masing-masing. Dan kita semua akan dicobai dengan cobaan yang sama ini. Kalau kita bisa menang atas cobaan hari ini, saudara, besok belum tentu. Banyak kita orang yang kecanduan kita. Makanya saudara saya perhatiin ini. Orang-orang yang masa mudanya, masa lalunya. Itu banyak sekali yang namanya kehidupan yang negatif. Dia bertobat, itu bersaksi. Saya udah bertobat dulu masa lalu. Dia bersaksi kemana-mana. Itu ngeri saudara. Itu membuka kesempatan buat iblis saudaraku. Untuk hajar dia. Makanya kita gak bisa. Kenapa kita harus bergantung sama Tuhan untuk masa depan kita? Masa depan bicara 5 menit ke depan itu masa depan kita. 1 menit dari sekarang itu masa depan kita. Bukan setahun, bukan 10 tahun bicaranya. Kita tidak tahu sudah apa yang akan terjadi. Ini kita sedang bicara tentang godaan yang di dalam. Besok bicara tentang apa? Kesulitan di luar kita. Tiba-tiba kena bencana alam. Tiba-tiba lagi apa? Truk datang. Tiba-tiba semua itu bisa terjadi di masa depan. Tapi kalau kita andalkan Tuhan. Dengar baik saudara. Tuhan bisa turut bekerja untuk dalam kebaikan buat kita.
Amin, saudara. Ini halnya. Kita belum tahu. Hari ini kita sehat. Hari ini kita mungkin secara keuangan bagus. Kita tidak tahu ke depan. Sebaliknya. Mungkin saudara susah sekali hari ini. Dan tidak ada segala macam. Dengar baik saudara. Ada janji Tuhan buat kita. Saudara, untuk masa depan. Kalau kita dicobai. Dia pasti akan tolong kita. Katakan amin. Di sini katakan, sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai apa? Melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Kapan dia berikan kita jalan keluar? Kalau kita rendah hati. Kita mau berseru pada dia. Saudaraku, seru sama dia. Sehingga kamu dapat menanggung. Ada seorang pendeta nasehatin saya gini saudara. Dia bicara, ya kan tiap kita kan punya titik lemah. Ya kan, itulah titik di mana iblis akan ganggu kita supaya kita jatuh dalam dosa. Lalu kita hilang sukacita kita. Lalu kita kayaknya gak layak sama Tuhan. Gak layak sama Tuhan. Akhirnya kita gak mau ke gereja, gak mau doa, gak mau buat dan lain sebagainya. Kita hidup dengan rasa bersalah, rasa malu dan lain sebagainya. Itulah titik. Jadi caranya gimana? Kita tuh tahu kapan kita dicobai dan kapan kita jatuh dalam cobaan. Kita tahu. Mungkin waktu badan kita lagi sedang kimia badan kita nih lagi apa. Kita tahu pasti. Nah pada saat itu katanya dia bilang. Pertama kamu harus ngomong sama Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Yang kedua kamu ngomong sama orang yang paling dekat sama kamu. Aku lagi sedang coba ini. Aku gak kuat nih. Tolong kita sama-sama berjuang. Kamu bantu berjuang. Katakan amin. Katakan amin. Nah ini yang terjadi saudara Yesus ya kan. Itu hal. Jadi saya ingin beritahu kali. Hal terpenting yang perlu kita ketahui adalah godaan atau pencobaan adalah bahwa kita akan bergumul dan digoda dengan kelemahan kita yang sama di sepanjang sisa hidup kita. Katakan amin. Makanya saya tuh dengan lama-lama belajar, baca untuk ngajar kita semua ya. Untuk saya juga sebenarnya. Jadi akhirnya lama-lama enggak gampang terkejut dengan orang-orang yang kembali kok kehidupan yang lama. Kok dia begitu-begitu? Enggak. Seperti Tuhan enggak pernah terkejut dan heran melihat Petrus menyangkal dia 3 kali. Tuhan enggak terkejut melihat Yudas Iskariot lakukan hal itu. Termasuk Tuhan juga tidak terkejut ketika kita jatuh. Ketika kita gagal. Katakan amin. Karena dia Allah yang maha tahu. Dia ada di masa lalu kita. Dia ada di masa kini. Dan dia sudah ada di masa depan. Katakan amin saudara. Itu Tuhan kita. Saudara. Dan Tuhan juga saudara sudah tahu apa yang akan. Masalah apa akan muncul di depan. Dan dia sudah siapkan solusi. Jalan keluar buat setiap kita. Kalau saudara dan saya mau dituntun dan melibatkan dia untuk masa depan saudara. Katakan amin. Ini Tuhan saudaraku ya kan. Nah. Saudara, kita bisa ngatasi godaan-godaan ini seiring dengan kita ini bertumbuh dalam Kristus. Ya kan? Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita akan tetap bergumul, tetap digoda dengan kelemahan yang sama di sepanjang sisa hidup kita. Ada orang kelemahannya apa? Makan. Gak bisa kuasai makan. Saya banyak teman hamba Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Kalau saya duduk makan sama dia, aku ngeri gitu. Semua sudah kasih nasihat. Tapi dia dengar. Setelah itu sudah dia laju. Akhirnya laju nian. Berapa saudaraku? Ini bukan apa. Itu titik lemah dia. Mau apa? Kadang-kadang yang titik lemahnya duit. Ada duit. Pokoknya punya kekuasaan sedikit dia olah untuk dapetin duit. Saya aja heran saudara. Ya kan ada orang punya kekuasaan pegang remote AC. Itu bisa jadi duit saudara rupanya. OB di satu sekolah saudaraku. Ada sekolah ya kan saudaraku ya. Rupanya untuk hemat listrik. Sekolahnya yang punya 2 AC dinyalain 1 AC. Ada beberapa kelas yang tidak pakai AC. Murid-murid kepanasan. Dia tahu siapa yang pegang remote. Lalu dipanggil yang pegang remote. Semua masing-masing anak-anak kumpulin duit. Kasih si OB yang pegang remote. Tolong dinyalain. Untuk kekuasaan pegang remote saja bisa jadi duit saudara. Aku heran ini cerita yang beneran.
Kalau titik lemah orang itu adalah duit, apapun kekuasaan yang dia pegang, sekecil apapun, dia akan olah jadi duit. Dan kalau dia mau makan, misalnya belanja di warung mungkin, ya kan dia makan 5, ngaku 1. Pokoknya semua yang untung, semua segala macam. Ini titik lemah, masa lalu bisa. Saudaraku, ini masalah-masalah. Tetapi jadi pendeta pun dia kotor api-api. Ini bisa lakukan hal yang, kepanggil untuk lakukan hal yang sama. Ini pergumulan. Kita nggak bisa, makanya di sini Tuhan, kita nggak bisa sembunyikan. Tidak ada yang rahasia. Semua telanjang di hadapan Tuhan. Tetapi sekalipun dia tahu kelemahan kita, dia tetap mengasihi kita. Dia ingin mengubah kita, saudara, semakin baik. Itu kabar baiknya. Nah, saya kasih contoh tentang siapa seorang namanya Simon Petrus. Ini kisah nyata, saudaraku. Di Alkitab tulis. Saya mau katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Maksudnya, kelemahan yang kamu alami itu kelemahan yang sama. Yang akan terus kamu digoda dengan titik lemah itu. Simon Petrus kita sudah tahu, saudara, kisahnya, ya kan, menjelaskan bahwa, saudara tahu nggak kelemahan Simon Petrus itu apa? Kelemahan Simon Petrus adalah dia adalah seorang yang suka mendapat pengakuan dan penerimaan dari orang lain. Dia suka dengan apa? Tepuk tangan, sama like. Dia nggak tahan kalau ada penolakan dari orang lain. Dia nggak mau ditolak. Itu titik lemah yang dipakai iblis, yang membuat Petrus buat sejarah. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Ketika dia ditanya oleh perempuan yang bukan siapa-siapa kok, bukan orang hebat, gak bisa mengambil keputusan untuk masa depan dia juga. Dia pun ditanya, kamu itu kenal kan sama orang itu kan yang sedang dihakimi itu, yang sedang aku udah kenal. Kau ngomong apa? Orang pelayan datang lagi, orang tanya lagi, kamu tuh kan kenal sama orang itu kan? Nggak kenal. Siapa dia? Berikutnya lagi, kamu kan bagian dari orang itu kan? Langsung dia marah. Enggak, aku gak kenal. Kenapa dia ngomong gak kenal? Kenapa ngomong? Ya aku kenal. Apa dia akan ikut dihukum? Enggak kan? Karena Petrus, dia orang yang selalu mengejar penerimaan dan pengakuan. Dia gak punya identitas yang jelas. Kalau kita gak punya identitas yang jelas dalam Kristus, kita akan mudah, ya kan, diombang-ambing dengan omongan orang. Kita mau tergantung omongan, gimana? Dia suka gak sih sama aku? Kalau suka, kita senang. Kalau ada kita dengar orang kita ngomongin kita, jelekin kita, wah kita sedih. Ini kelemahan Petrus. Sehingga dia menyangkal Yesus 3. Nah, kelemahan ini, saudara, iblis tahu titik lemahnya Simon. Iblis menggodanya melalui kelemahannya. Dan iblis pakai 3 orang untuk tanyain Simon. Dan Simon menyangkal Yesus. Saudara, 3 kali. Simon menyerah kepada godaan iblis. Nah, setelah itu kan sebelum Yesus disalib kan? Sudah, Yesus disalib, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Simon Petrus penuh Roh Kudus. Dia khotbah, 3.000 orang bertobat. Dia sudah jadi pemimpin. Sudah hebat dia, sudah khotbah, sudah segala macam. Kelemahan yang sama, godaan, kelemahan yang sama. Dia digodai, dia dicobai dengan kelemahan yang sama. Kapan itu, saudara? Kita baca Galatia 2 ayat 11. Kita baca sama-sama ayat ini, saudara. Ini godaan Petrus yang kedua, saudaraku. Dan dia jatuh dengan godaan ini, saudaraku. Baca yuk, 1, 2, 3. Tetapi waktu Kefas ini Simon Petrus, datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya. Sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang. Ini kalangan Yakobus, tahu datang? Kalangan orang Yahudi galis keras. Siapa Yakobus ini? Yakobus yang nulis surat Yakobus. Siapa dia? Adik Yesus. Ini Yahudi tulen, saudara. Wah, mantap dengan ininya. Oh, saudara, keras dulu. Saudara, sebelum Yakobus datang dan rombongan, Alkitab katakan apa? Paulus bilang apa? Ia makan sehidangan dengan siapa? Saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, rombongan orang Yahudi ini, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Karena tradisi orang bersunat, tradisi Yahudi, kalau saudara orang Yahudi tidak boleh duduk makan sama orang yang bukan Yahudi. Najis, karena makanannya beda. Saudaraku. Nah,
Petrus makan mereka. Lihat ada kabur ya. Kenapa? Takut. Nanti apa kata orang? Nah, ini saudaraku. Ditegur sama Paulus. Ayat 13 kita baca. Dan orang-orang Yahudi lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas, ini Paulus ini terang-terangan orangnya, kalau nggak beres langsung labrak. Saudara, keren ini. Di hadapan mereka semua, aku labrak, beritahu Kefas di hadapan semua orang. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara, Simon Petrus saja. Sekali khotbahnya 3.000 orang bertobat. Penuh Roh Kudus, segala macam pemimpin. Dia tetap digodai, saudara. Dicobai dengan kelemahan dia yang sama. Dan dia jatuh. Maksudnya saya sedang ngomong tentang apa nih? Kita gak bisa tepok-tepok dada gitu loh. Wah, aku nih orang hebat, orang suci. Aku gak ini. Langsung kita hakimi orang hari ini. Karena kita tidak berbuat. Saudaraku, iblis tahu titik lemah kita. Bukan cuma Tuhan yang tahu kelemahan kita. Tapi iblis tahu. Iblis pakai kelemahan kita untuk mencobai kita. Untuk menggoda kita. Oleh karena itu. Tuhan yang tahu kelemahan kita. Biarlah kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, ini titik lemah aku. Aku minta kasih karuniamu Tuhan. Katakan amin. Kelemahan Simon Petrus adalah dia seorang yang suka mendapat pengakuan dan penerimaan orang lain. Simon bergumul dengan kelemahannya ini di sepanjang sisa hidup dia. Tetapi saudara, saya ingin beritahu kepada saudara. Di masa tua Simon Petrus, dia tulis surat pengembalaannya yang luar biasa. Hal ini menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan menolong Simon Petrus mengatasi segala godaan. Saudara, atas kelemahan hidupnya. Simon Petrus mendapatkan kunci kemenangan, hidup berkemenangan, mengatasi godaan atas kelemahannya dengan cara apa saudara? Dia yang menulis, mungkin salah seorang rasul yang menulis tentang identitas. Dia bicara apa? 1 Petrus 2:9. Kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Petrus dapat pewahyuan dari Roh Kudus tentang apa? Identitas diri yang sejati di dalam Kristus. Setelah dia ngerti identitasnya, saya percaya dia sudah menang dengan kelemahannya ini. Dia gak perlu lagi mencari-cari pengakuan untuk diterima orang. Ya, atau untuk dicintai, untuk dihargai sama orang. Dia gak perlu, sorry, harus pakai mobil, mungkin Lamborghini, untuk bisa dihormati, diakui orang lain. Dia gak perlu lagi saudara pakai baju yang harganya mungkin 100 juta rupiah. Untuk bisa dihargai oleh orang lain. Ya kan, dia gak perlu lagi lakukan ini dan itu untuk bisa diterima orang lain. Dia berkata, kamu adalah bangsa yang terpilih. Kata bangsa yang terpilih oleh Tuhan artinya Tuhan sudah pilih. Artinya Tuhan sudah terima kita apa adanya. Dia sudah terima kita. Dia sudah akui kita bahwa kita ini berharga. Katakan, kita terpilih karena kita berharga. Katakan amin saudara. Identitas. Saya percaya ketika saudara ngerti tentang identitas, saudaraku, maka saudara ini dasar. Ya nanti saya inikan lagi saudaraku. Ada lagi tulisan ayatnya Petrus saudaraku. Saya ingin ajak saudara. 2 Petrus 1 ayat 2 dan 5. Sini bacaan. Ini saya mau kasih tahu tentang dia Tuhan yang pegang masa depan Simon Petrus. Tuhan yang menyelesaikan masalahnya. Dengan apa? Pengertian. Jadi gini saudara dan saya bisa mengalami perubahan. Kita bisa berubah, kita tidak lakukan lagi setelah kita mendapatkan apa? Pembaruan hidup, paradigma baru. Karena yang namanya bertobat itu metanoia. Kita sudah mengalami pembaharuan pikiran. Ketika pikiran kita sudah diubahkan, perasaan kita juga berubah.
Yang dulu kita rasanya senang, sekarang jijik aku lakukan itu. Jijik, muak aku dengan lakukan hal seperti itu. Ketika seorang udah diubahkan, saudara, ya kan? Dulu itu satu kenikmatan mungkin yang namanya dosa ini. Sekarang kita pikirannya diubahkan, perasaan jadi jijik aku lakukan, jijik aku ngomong seperti itu. Aku tidak akan mau lakukan untuk memanipulasi, menguasai orang, untuk kepentingan orang. Adu domba satu, ngomong sini, ngomong sana. Atau mungkin suka mencuri, kebiasaan yang mencuri. Aduh, memalukan sekali ya, aku suka mencuri ya, diam-diam. Aku suka menipu ya, dan lain sebagainya. Itu liwatnya pembaharuan. Dan Petrus mengalami perubahan paradigma itu. Saudara, tentang apa? Identitas pertama. Yang kedua, saudara, dia mengerti. Untuk kita gak akan pernah bisa mengatasi kelemahan kita dengan kekuatan kita sendiri. Saya apalagi. Tidak bisa saudaraku. Tetapi setiap kali saya sadar akan apa? Anugerah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Saya butuh kasih karunia. Makanya Paulus dia tulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 2 dan 5. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Coba ayat 2 dulu, stop saudara gini. Dalam terjemahan lain begini. Ya kan? Kasih karunia Tuhan Yesus akan terus makin besar dalam hidup kamu. Damai sejahtera akan makin besar begitu. Seiring dengan apa? Pengenalan kamu akan Tuhan. Pengenalan kamu akan firman Tuhan. Semakin kamu kenal siapa Tuhan. Semakin kamu ngerti akan janji Tuhan ini. Ya kan? Maka semakin besar kasih karunia Tuhan. Semakin besar damai sejahtera Tuhan ini. Kasih karunia damai sejahtera inilah kekuatan untuk menghadapi apa? Pencobaan, godaan. Sehingga kita bisa punya jalan keluar untuk lolos dari godaan. Katakan amin saudaraku. Yesus juga dicobai, digodai pada waktu kapan? Dia lemah. Lemahnya apa? Lapar. Iblis suruh ubah dari batu jadi apa? Roti. Untuk apa? Untuk dimakan. Karena dia memang kebutuhannya, titik lemahnya lapar. Saudaraku, Yesus tolak itu. Karena dia punya firman. Punya pikiran firman. Katakan amin. Perasaannya, enggak, aku tidak mau lakukan. Kita akan bisa mengatasi godaan-godaan seiring dengan kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Tetapi saya ingatin lagi. Kita akan tetap bergumul dengan kelemahan yang sama selama sisa hidup kita. Itulah pentingnya kenapa kita harus tiap hari bergantung sama Tuhan. Berdoa, minta Tuhan tolong aku. Beri aku kekuatan. Aku butuh firman-Mu. Katakan amin. Saudara berkati dengan pesan ini. Tutup mata kita akan berdoa. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus. Aku minta ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kau berikan kami satu kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu makin besar buat kami Tuhan. Dengan kami bisa kenal akan firman-Mu, akan janji-Mu, akan pribadi-Mu Tuhan. Kami tidak mau jauh dari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ya Tuhan, kami tidak tahu akan apa yang akan terjadi di hari esok. Di masa depan kami. Kami tidak bisa kendalikan masa depan kami. Tapi kami punya Tuhan yang maha tahu. Maha tahu. Oleh karena itu kami mau butuh Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau bimbing kami. Tolong kami untuk apa yang harus kami putuskan dalam hidup kami. Ampuni dosa kami. Kalau kami suka melupakan Tuhan. Kami mengambil jalan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Dan juga ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau akan tolong kami ketika kami dicobai. Ketika kami digoda, Engkau akan tolong. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami, Tuhan tolong. Tolong Tuhan, tolong kami. Beri kami urapan yang baru. Supaya ya Tuhan kami bisa hidup ya Tuhan. Menurut daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah diberkati ya Tuhan. Dengan menara doa ini, dengan firman-Mu ini. Biar firman ini bertumbuh dalam hidup mereka. Kuat ya Tuhan, berakar dalam mereka ya Tuhan. Berbuah dalam hidup mereka. Berkati tangan-tangan yang memberi persembahan.
untuk kelangsungan daripada pelayanan menara ini Tuhan. Menara doa ini dan gereja ini. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Dalam Yesus ku percaya adanya kemuliaan kuasa salibnya, jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai datang menjemput kita dalam permai. Dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Saudara semua.